Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imroh Sani Makfira dengan NIM 20060511036 mata kuliah praktikum struktur data kelas F. Nah, di sini saya akan menjawab dan menjelaskan tugas praktikum 2 yaitu tentang simple sorting. Pada nomor satu adalah sorting object. Telah dijelaskan bahwa pada praktikum satu yang membahas tentang array, saya telah mengimplementasikan sorting object mahasiswa. Nah, sekarang saya diminta untuk mengimplementasikan algoritma sorting untuk sorting objek mahasiswa berdasarkan NIM dengan cara menambahkan metode bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Karena saya berNIM genap, saya mengerjakan bubble sort dan selection sort. Baik, langsung saja ke kode program yang telah saya buat. Jadi pada kode program ini saya hanya menggunakan kode program pada modul sebelumnya. Hanya saja saya menambahkan metode bubble sort dan selection sort. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang metode bubble sort. Seperti yang kita ketahui, metode bubble sort adalah metode sorting dengan cara membandingkan dua item sebelah kiri dan sebelah kanannya. Metode bubble sort memiliki dua cara, yaitu secara ascending dan descending. Pada metode ini, item akan dibandingkan secara berulang-ulang sampai semua indeks array selesai dibandingkan. Nah, di sini saya menggunakan bubble sort ascending, di mana saya akan mengurutkan NIM dari NIM terkecil ke NIM terbesar. Kemudian, eh, berikut saya jelaskan kode program yang telah saya buat. Metode bubble sort. Di sini saya mendeklarasikan in batas dan i. Kemudian saya membuat looping for, di mana kondisinya adalah batas sama dengan n elemen min 1. Jadi batasnya dimulai dari n elemen min 1, batas maksimalnya 0, kemudian didekrementkan. Kemudian membuat looping lagi for, di mana eh, i dimulai dari 0, batas awalnya dimulai dari 0, i kurang dari batas maksimalnya adalah batas, kemudian diinkrementkan. Kemudian ada percabangan di mana awalnya kita menggunakan objek array, akan tetapi pada program ini saya menggunakan objek mahasiswa. Sehingga mahasiswa indeks ke i, kemudian memanggil metode getName yang ada pada mahasiswa untuk memberikan value-nya. Kondisinya adalah mahasiswa indeks i getName lebih dari mahasiswa indeks i plus 1 plus getName. Selanjutnya akan memanggil metode swap dengan memberikan value i dan i plus 1. Nah, selanjutnya pada metode swap kan telah memanggil metode swap. Langsung lanjut saja ke metode swap. Jadi kita membuat metode swap di mana parameternya adalah in1 dan in2. Kemudian membuat variabel objek temporary dengan memanggil kelas mahasiswa dengan objeknya mahasiswa. Jadi variabel objeknya adalah temporary yang diberikan value mahasiswa dengan indeks 1. Kemudian mahasiswa indeks 1 diberikan nilai mahasiswa indeks 2. Kemudian mahasiswa indeks 2 diberikan nilai temporary. Jadi dibandingkan antara indeks pertama dengan indeks kedua dan berikutnya. Selanjutnya ada metode selection sort. Selection sort juga sama. Metode ini biasanya dapat bekerja secara ascending dan descending. Pada metode ini bekerja dengan mengurutkan dimulai dari angka atau item paling terkecil hingga terbesar. Kodenya sama seperti di modul ya ini, hanya saja saya mengganti yang awal mulanya adalah objek array, saya menggantinya dengan objek mahasiswa. Baik, awalnya saya mendeklarasikan in awal, i, dan min. Kemudian ada looping for, di mana kondisinya adalah awal dimulai dari 0, kemudian awal kurang dari n elemen min 1, kemudian diinkrementkan. Kemudian variabel min diberikan nilai awal, kemudian ada looping lagi di mana i sama dengan awal plus 1, kemudian i kurang dari n elemen, kemudian diinkrementkan. Kemudian ada kondisi di mana kita memanggil lagi objek mahasiswa dengan indeks ke i, dipanggil getName yang ada di kelas mahasiswa untuk memberikan value-nya. Nih, ini getName untuk memberikan value-nya. Kemudian kurang dari mahasiswa dengan indeks min, kemudian dipanggil lagi getName. Kemudian min diberi value i. Jika perulangan ini sudah bekerja, maka akan memanggil metode swap dengan diberikan value awal dan min. Baik, selanjutnya
Pada nomor dua adalah lexicographical comparisons. Nah, pada NIM pada objek mahasiswa adalah variabel bertipe long. Dan kita dapat membandingkan item dengan tipe long dengan menggunakan operator equality relasional. Pada nomor dua ini kita diminta untuk membandingkan dan mengurutkan berdasarkan abjad. Kita telah dijelaskan bagaimana cara untuk membandingkan item bertipe string. Kita dapat menggunakan metode compare to. Nah, variansi lain dari metode compare to adalah metode compare to ignore case. Nah, metode ini memiliki fungsi yang sama dengan metode compare to, namun dengan mengabaikan besar atau kecilnya huruf. Karena saya bernim genap, maka saya mengerjakan insertion sort by name. Baik, langsung saja pada kodenya. Ini kode ini. Kode insertion sort saya mengambil dari modul yang telah dibuat. Ini insertion sort. Kemudian saya hanya mengubah pada bagian loopingnya. Deklarasinya sama, int i, kemudian in, kemudian for, in mulai dari 1, kemudian kurang dari n elemen, kemudian diinkrementkan. Kemudian ada variabel objek, yaitu mahasiswa temporary, diberikan value mahasiswa dengan indeks ke in. Kemudian i diberikan value in. Kemudian ada looping lagi, yaitu while dengan kondisi di mana i dimulai dari 0 dan objeknya mahasiswa, dipanggil mahasiswa dengan indeks ke i-1. Kemudian ada get nama, memanggil metode get nama yang ada pada kelas mahasiswa untuk memberikan value-nya. Jadi pada kelas mahasiswa saya membuat metode get name. Selanjutnya, karena saya ingin membandingkan dan mengurutkannya, saya memanggil metode compare to ignore case dengan diberikan value temporary, kemudian dipanggil lagi get name, kemudian diberikan lebih dari 0. Ini karena apa? Karena pada modul yang telah dijelaskan bahwa karena saya ingin mengurutkan datanya yaitu dari abjad A ke Z, yaitu string objek lebih dari string argumen, maka saya memberikan untuk return value-nya agar bernilai true diberikan operasi lebih dari 0. Kemudian jika pada looping ini bekerja, maka mahasiswa berindeks i diberikan nilai mahasiswa indeks i-1, kemudian didekrementkan. Selanjutnya, mahasiswa berindeks i akan diberikan nilai temporary. Baik, selanjutnya pada kelas data array app. Nah, pada kelas data array app berisi metode PSVM, kemudian dideklarasikan, dibuat objek data array untuk memanggil kelas array, data array, kemudian memanggil metode insert di mana kita bisa memasukkan datanya. Dan di sini data telah saya acak secara random. Kemudian saya mencetak println data mahasiswa sebelum diurutkan. Kemudian saya memanggil metode display array yang ada pada kelas data array dengan menggunakan metode array, yaitu array, kemudian dipanggil metode display array. Selanjutnya, saya ingin mencetak terlebih dahulu, saya ingin menggunakan metode bubble sort. Kemudian saya memanggil metode bubble sort, kemudian dicetak println mahasiswa by name, kemudian memanggil lagi display array, kemudian insertion sort by name, kemudian dicetak lagi untuk mahasiswa, sorting mahasiswa berdasarkan nama. Baik, langsung saja saya run. Nah, seperti ini. Maka ketika menggunakan akan sesuai dengan yang diinginkan output pada modul. Ketika sorting mahasiswa by name, maka akan urut NIM dari terkecil ke terbesar. Kemudian ketika sort by name, kemudian tadi by name ya, dari terkecil ke terbesar, kemudian sort by name akan diurut dari abjad A sampai S. Selanjutnya akan saya coba untuk metode selection sort. Kemudian saya run. Nah, sama saja. NIM-nya akan dimulai dari terkecil ke terbesar, kemudian ini juga sama, A sampai S. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.